Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 8 akan mempresentasikan degradasi dan metabolisme protein. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Saryanto dengan NIM 34. Nama saya Saya Apri. Zuratin Alfa dengan NIM 30. Saya Apresia Indah Lestari dengan NIM 41. Baik, di sini saya akan membaca materi pertama. Apa itu degradasi protein? Jadi degradasi protein adalah proses biologi mendasar yang mengatur siklus hidup protein di dalam sel. Proses ini memastikan bahwa protein yang rusak selalu salah lipat atau tidak diperlukan, dipecah dan dihilangkan ha- menjaga homeostasis seluler dan mencegah akumulasi protein yang berpotensi berbahaya. Jalur degradasi protein itu sangat kompleks, eh, em, melibatkan banyak enzim dan sistem seluler. Di antara jalur yang paling menonjol adalah sistem ubiquitin proteason atau UPS dan autologi. Next. Next. Sistem ubiquitin proteasome dan autologi merupakan dua jalur utama degradasi protein yang saling melengkapi. Proteasome bertugas menghancurkan protein individual secara selektif, sedangkan autologi menangani degradasi protein dan komponen sel dalam skala besar untuk menjaga keseimbangan dalam kelangsungan hidup. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut, ini ada dua contoh jalur degradasi protein dengan deskripsi dan gambarnya. Next. Nah, selanjutnya metabolisme protein. Metabolisme protein itu mencakup serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan protein. Protein merupakan molekul penting yang terdiri dari rantai asam amino dan memiliki peran visual dalam sejumlah fungsi tubuh. Proses biokimianya itu meliputi pencernaan protein, penyerapan asam amino, pemanfaatan asam amino untuk sintesis senyawa penting, dan katabolisme asam amino. Tujuan utamanya itu untuk menyediakan asam amino sebagai bahan penyusun protein tubuh, menjaga keseimbangan nitrogen, menghasilkan energi atau prekursor metabolisme bila diperlukan. Di sini ada degradasi metabolisme asam amino yang berkaitan dengan siklus Krebs. Next. Selanjutnya ada klasifikasi enzim pemecah protein. Ada berdasarkan dengan lokasi pemutusan ikatan peptidanya. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu endopeptidase dan eksopeptidase. Endopeptidase itu memotong ikatan peptida di bagian tengah rantai protein, memastikan fragmen peptida yang lebih kecil. Contohnya itu pepsin, tripsin, krimotripsin. Eh, Endopeptidase itu berperan memecah struktur besar protein terlebih dahulu. Sedangkan untuk eksopeptidase itu memotong ikatan peptida di ujung rantai protein, menghasilkan asam amino bebas. Contohnya itu aminopeptidase di ujung N-terminal dan karboksipeptidase di ujung C-terminal. Endopeptidase dan eksopeptidase bekerja secara berurutan dan saling melengkapi, seperti pada contoh gambar berikut. Next. Selanjutnya adalah protease pada hewan.
Nah, protease pada hewan adalah enzim penting untuk mencerna protein makanan menjadi asam amino yang lebih kecil agar bisa diserap tubuh, diproduksi di lambung, pepsin, dan pankreas, tripsin, serta mendukung pertumbuhan otot, perbaikan jaringan, dan fungsi organ. Dengan berbagai jenis enzim seperti peptidase, endopeptidase, dan eksopeptidase yang bekerja di kondisi pH berbeda bahkan digunakan dalam pakan ternak untuk efisiensi dan mengurangi biaya. Fungsi utamanya yaitu untuk pencernaan makanan. Fungsi yang paling dikenal adalah sistem pencernaan. Protease memecah protein kompleks dari makanan menjadi asam amino dan dapat diserap dan digunakan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Yang kedua yaitu metabolisme seluler. Protease terlibat dalam banyak proses di dalam sel, termasuk proliferasi dan diferensiasi sel, perbaikan jaringan, respon imun, dan kematian sel terprogram atau apoptosis. Yang ketiga yaitu sistem imun dan peradangan. Enzim ini memainkan peran dalam proses peradangan dan respon sistem kekebalan tubuh terhadap patogen. Contoh protease pada hewan yang utamanya ditemukan dalam sistem pencernaan yaitu pepsin diproduksi di lambung. Pepsin adalah protease asam yang bekerja optimal pada lingkungan asam lambung untuk memulai pencernaan protein. Selanjutnya adalah tripsin diproduksi oleh pankreas dan dilepaskan ke usus halus. Tripsin memecah protein dan polipeptida menjadi fragmen yang lebih kecil. Lalu yang ketiga yaitu ada kim Kimotripsin juga diproduksi di pankreas dan bekerja di usus halus. Kimotripsin bekerja sama dengan tripsin untuk memecah protein lebih lanjut. Ini adalah bukan contoh, ini adalah gambar-gambar dari struktur pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Selanjutnya adalah proteinase pada tumbuhan. Proteinase pada tumbuhan yaitu enzim protease pada tumbuhan adalah enzim yang memecah protein menjadi asam amino, penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan respon tanaman terhadap lingkungan. Ditemukan di berbagai bagian seperti buah, pepaya, dan nanas, getah seperti bidur, dan daun kelor. Dengan contoh terkenal seperti papain pada pepaya, bromelain pada nanas, dan colo calotropin pada biduri yang memiliki aplikasi industri seperti pengembang daging dan penjernih minuman. Fungsi utamanya yaitu pada pencernaan. Pada beberapa tumbuhan karnivora seperti kantong semar, protease digunakan untuk mencerna serangga dan hewan kecil lainnya untuk mendapatkan nutrisi, terutama nitrogen. Lalu untuk pertahanan, tumbuhan menghasilkan inhibitor protease yang dapat menghambat protease pencernaan pada serangga herbivora, berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dalam terhadap hama. Selanjutnya adalah metabolisme. Protease berperan dalam proses metabolisme normal tumbuhan, seperti mobilisasi cadangan protein selama perkembangan biji dan pertumbuhan. Selanjutnya adalah pemasakan buah. Enzim ini juga terlibat dalam proses pematangan buah, berkontribusi pada perubahan tekstur dan rasa. Selanjutnya adalah contoh tumbuhan penghasil enzim protease. Yang pertama yaitu pepaya atau Carica pepaya menghasilkan papain ditemukan dalam buah, terutama yang mentah dan juga pada daunnya. Selanjutnya adalah jahe, eh, Zingiber officinale juga diketahui mengandung berbagai jenis protease. Selanjutnya ada nanas, Ananas komusus menghasilkan bromelain yang ditemukan dalam buah dan batangnya. Selanjutnya adalah tanaman biduri, kalau tropis gigantea, getahnya juga diketahui mengandung enzim protease. Selanjutnya adalah kiwi, Actinida deliciosa, mengandung protease yang disebut actinidin. Berikut adalah struktur-struktur dari tumbuhan
tersebut. Baiklah, selanjutnya, metabolisme protein sistem ATP dependent dalam ubiquitin proteasome. Sistem ubiquitin proteasome atau disingkat UPS adalah jalur daur ulang protein utama dalam sel dan merupakan penentu nasib protein. Sistem ini membutuhkan energi ATP dan sangat selektif. Proses UPS terbagi menjadi dua tahap utama. Yang pertama ada penandaan atau ubiquitinasi dan penghancuran atau degradasi proteasomal. Yang pertama, pada ubiquitinasi atau penandaan, yang dimana rantai molekul ubiquitin biasanya minimal 4, itu melekatkan pada protein target. Proses penandaan ini dilakukan oleh serangkaian 3 enzim yang bekerja sama yang dikenal sebagai E1, E2, dan E3. Enzim E3 ligase lah yang bertanggung jawab atas selektivitas, karena ia mengenali protein mana yang harus dihancurkan. Hal ini bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Next. Selanjutnya pada degradasi proteasomal atau penghancuran. Protein yang sudah ditandai dengan rantai ubiquitin kemudian dibawa ke kompleks besar yang disebut 26S proteasom. Proteasom bertindak sebagai penghancur molekuler. Ia menggunakan energi ATP untuk membuka ikatan rantai ubiquitin agar dapat didaur ulang dan memasukkan protein yang tidak terlipat ke dalam inti kataliknya untuk dipecah menjadi peptida kecil, seperti pada gambar yang ada di samping. Next. Mekanismenya yang pertama pada aktivasi ubiquitin oleh enzim E1. Enzim E1 mengikat molekul kecil protein yang disebut ubiquitin dalam proses yang memerlukan hidrolisis ATP, sehingga membuat ATP dipecah menjadi AMP dan pirofosfat. Energi dari pemecah ATP ini digunakan untuk membentuk ikatan tioester berenergi tinggi antara sisi aktif S1 dengan ujung C terminal ubiquitin yang dimana fungsinya untuk mengaktifkan ubiquitin dan membuatnya siap untuk dipindahkan ke langkah berikutnya. Lalu selanjutnya ada transfer ubiquitin ke enzim S2. Ubiquitin yang terikat pada E1 kemudian dipindahkan ke E2. E2 memiliki residu cysteine sendiri yang akan membentuk ikatan tioester baru dengan ubiquitin. E2 bertindak sebagai pembawa ubiquitin yang dimana membawanya ke protein target dan terdapat puluhan jenis E2 yang memungkinkan spesifitas dalam proses penargetan. Next. Selanjutnya yang ketiga, ligasi ubiquitin ke protein target oleh enzim E3. Tahapan ini menentukan protein mana yang akan dihancurkan dan merupakan langkah yang paling spesifik. Enzim E3 mengenali dan mengikat protein target tertentu di dalam hal ini. Lalu, E3 kemudian berfungsi sebagai jembatan atau perantara yang memfasilitasi transfer ubiquitin dari E3 ke residu lisin pada protein target. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan isopeptida antara ujung C terminal ubiquitin dengan gugus amino pada lisin protein target. Proses ini biasanya berulang di mana E3 menempelkan beberapa molekul ubiquitin secara berurutan membentuk rantai poliubiquitin. Rantai poliubiquitin inilah yang menjadi sinyal degradasi
E3 memberikan fasilitas pada sistem UPS. Ada ratusan jenis E3 yang dimana masing-masingnya mengenali protein target yang berbeda. Next. Yang keempat, pengenalan dan masuk ke protoasem 26S. Protein yang telah diberi label dengan rantai polyubiquitin atau sinyal degradasi akan dikenali oleh kompleks degradasi protein utama sel, yaitu proteasom 26S. Kompleks proteasom 26S ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, inti atau core particle 20S sebagai tempat di mana degradasi protein sebenarnya terjadi, yang fungsinya seperti tempat sampah seluler yang berisi situs-situs proteolitik atau pemotong protein. Lalu yang kedua, tutup 19S atau regulatory particle. Eh, Tutup 19S ini merupakan bagian yang mengenali rantai polyu, maaf, polyubiquitin menggunakan energi ATP untuk melepas atau membuka lipatan protein target dan memasukkannya ke dalam inti 20S. Ubiquitin akan didaur ulang kembali. Lalu yang kelima, penghancuran protein target. Begitu protein target masuk ke dalam inti 20S, ia akan dipecah secara proteolitik menjadi fragmen-fragmen peptida yang jauh lebih kecil. Fragmen-fragmen peptida ini kemudian dilepas dari proteasom dan dapat didegradasi lebih lanjut menjadi asam amino oleh enzim lain di sitosol dan lalu siap untuk didaur ulang sel. Kesimpulan dari presentasi ini adalah degradasi dan metabolisme protein merupakan proses biologis yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup sel. Protein yang rusak, salah lipat, atau tidak lagi diperlukan akan didegradasi melalui mekanisme yang terkontrol, terutama melalui sistem ubiquitin proteasom dan autofagi. Sistem ubiquitin proteasom bekerja secara selektif dan bergantung pada energi ATP untuk menandai serta menghancurkan protein target. Sedangkan autofagi berperan dalam degradasi protein dan komponen sel dalam skala besar. Dalam metabolisme protein, protein makanan dicerna dalam asam amino oleh enzim protease, baik endopeptidase maupun eksopeptidase, yang bekerja secara berurutan. Asam amino hasil pencernaan kemudian dimanfaatkan untuk sintesis protein tubuh, menjaga keseimbangan nitrogen atau dimasukkan ke jalur metabolisme energi seperti siklus Krebs. Protease terdapat pada hewan dan tumbuhan dengan fungsi fisiologis yang beragam, serta memiliki manfaat aplikatif di bidang pangan dan industri. Secara keseluruhan, degradasi dan metabolisme protein saling berkaitan erat dalam mengatur siklus hidup protein, mendukung fungsi seluler, pertumbuhan, pertahanan, serta adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.